Ini saya berada di daerah Tebet ya, Jakarta Selatan. Ini di belakang saya ini ada yang menarik nih, ada spanduk makan bayar suka-suka setiap Selasa dan Jumat. Nah, kebetulan ini hari Jumat nih. Saya penasaran seperti apa sih makan suka-suka di hari Selasa dan Jumat. Kedai Mama, masakan Melayu Medan. Oke. Oke, kita ke kedainya nih. Lontong sayur Medan, nasi gurih, sate kerang, lupis, dan lain-lain. Khas masakan Medan. Kita coba pesan dulu ya. Tunggu di kedai Mama. Wah, udah bersih nih. Saatnya kita urusan sama pembayaran. Mbak, udah nih Mbak. Aduh. Nih. Oh gitu. Oh. Nah, setiap hari apa Mbak? Oh, Selasa dan Jumat. Oh, jadi kita bayar di sini aja nih ya, masukin sini nih. Oh ya, sahabat sekalian. Jadi setiap Selasa dan Jumat kita bayar suka-suka, seikhlasnya. Sini ya, sahabat sekalian. Oke. Nah, saya mau ngasih bayar suka-suka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin aja ke dalam. Semoga berkah kedai Mama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Peci Kembang Kol dimanapun berada. Ini di depan saya ada seorang yang inspiratif ya, guru saya ini. Namanya Ustadz Hafid, pemilik dari kedai Mama, masakan Melayu ya. Medan Melayu. Masakan Medan Melayu gitu ya. Nah, kedai Mama ini berada di mana, Ustadz Hafid? Tebet Barat 1 Tebet Barat 1 nomor 1Z. Kalau belakang SMA 26. saya kenal di sini ada masjid besar namanya apa? Al-Ittihad ya. Iya, jadi patokannya nggak jauh dari Masjid Al-Ittihad. Ya, sahabat sekalian, ini yang menarik dari kedai Mama ini, selain seperti biasa ya umumnya menjual makanan, minuman, ini beliau memberikan keistimewaan terhadap para duafa, yatim dan yang membutuhkan gitu ya. Nah, ini maksudnya apa ini, Ustadz Hafid nih? Barangkali bisa jelasin. Saya bekerja sambil dakwah lah. Jadi sebenarnya sih makan anak yatim. Anak yatim karena perintah Allah untuk memberikan makan anak yatim, sekalian mendidik gitu kan. Ketika memberikan kan sekalian kita ngajarin bagaimana kita hidup harus berbagi, bagaimana kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kan bisa mengena lah kalau misalnya kita memberi gitu kan. Itu aja lah sebenarnya sih. Dan doa apapun tidak kalah pentingnya, karena dengan kita ajarin memberi, mereka akan kelak akan mengikuti jejak yang akan kita lakukan. Jadi ada inspirasi tertentu nggak, Ustadz Hafid, kenapa konsepnya seperti ini gitu ya? Itu kan perintah Allah, di dalam Al-Quran diterangkan itu lebih jelas. Dan saya selalu dengar cerita sahabat Nabi
Nabi sendiri atau sahabat Nabi bagaimana mereka berniaga tapi melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Di depan itu ada bayar suka-suka, terus ada yatim dan duafa, itu lebih jelasnya seperti apa tuh Ustaz Jadi Hafid? gini, yatim dan duafa itu awalnya kami sendiri ya, sekarang udah dibayarin oleh pelanggan gitu. Jadi saya punya data pelanggan yang mereka kadang-kadang saya share seminggu sekali, mereka tahu bahwa kegiatan saya itu benar-benar bukan bohong-bohongan gitu. Yaitu disampaikan untuk kaum duafa dan yatim dan kaum duafa. Jadi setiap ada makanan yang tidak habis, misalnya jam 5 masih banyak, kami kasihkan kepada rumah-rumah yatim atau ke mereka disuruh ngambil. Mereka udah tahu, saya udah tahu ke siapa mereka harus ngambil makanan itu. Jadi tidak ada makanan yang tersisa. Ini setiap hari seperti itu ya? Iya, kalau tidak habis. Kalau bayar suka-suka itu ini ya? Iya. Apa ini? Bayar Ustaz Hafid? suka-suka itu, jadi orang bayarnya benar-benar suka-suka, ya suka-suka dianya, seikhlasnya. Mau nggak bayar, mau misalnya mau bayar 100 rupiah, 50 rupiah, itu suka-suka. Ada juga yang bayar 1 juta. Gitu. Nah, ada cerita unik kan ya tentang ini nih? Jadi kami harus siap mendapatkan tidak sedikit, misalnya hanya dapat 50.000. Pernah juga kami dapat uang ini 2,5 juta lebih gitu kan. Jadi ketika saat kita berniaga, ya kita jangan terlalu baper gitu. Gara-gara sedikit kita mesti ancam, nggak mau lagi lah buka program makan suka-suka, jangan. Ya, jadi mungkin itu rezeki yang dari Allah berikan pada hari itu dan kita harus syukuri. Gitu. Kalaupun jadi orang tidak akan pernah tahu bagaimana ekspresi saya lagi punya duit atau nggak punya duit, standar aja ya. Jadi nggak punya duit ya, saya sebahagia aja gitu. Bahagia aja ya. Iya. Masih ada lagi kedai-kedai mau mencari bakat anak-anak yang tidak mampu, kami kuliahkan bersama pelanggan, bukan kami aja. Jadi sebenarnya keuntungnya begini, dengan ada akses sosial kami bisa mengajak orang untuk berbuat baik. Donatur-donatur kami kalau misalnya ada anak yang tidak mampu, kita bantuin untuk kuliahnya, sekolahnya, kesehatannya. Jadi biasanya ya mungkin pengendara yang lewat sini, entah ojek online, kurir, dan yang butuhkan ngelihat spanduk di depan itu makan suka-suka, banyak yang mampir ya? Ya, banyak yang mampir. Jadi gini, kami itu udah antik, guys. Saya bilang, saya udah tahu bahwa Allah akan mendatangkan hari ini rezeki yang sudah ditentukan ya Allah. Kami syukuri gitu. Jadi kalau misalnya makanan ini tidak habis, ya panggilin lah orang Gojek, kalau datang mereka datang. Kami udah punya jamaah gitu. Kayak tadi tukang Gojek ya, beli kopi gitu. Kalau orang mah 7.000, dia hanya 5.000 bubet gitu. Iya. Ya, sahabat Peci Kembang kalau dimanapun berada. Nih Ustadz Hafid juga punya komunitas. Apa komunitas namanya? Agen Kebaikan. Komunitas Agen Kebaikan. Bisa dijelasin Ustadz nih? Jadi Agen Kebaikan adalah komunitas kami untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut serta mengajak anak-anak untuk berbuat baik. Jadi kan kadang-kadang masih anak muda malas lah kayak gitu. Ya dengan ikut begini kan mereka tahu bagaimana harus misalnya ngajak anak yatim jalan-jalan, bagaimana bagaimana seorang guru itu mengajak muridnya. Kami ajak kadang-kadang ajak jalan-jalan ke Puncak, ke Malang, ke Anyer seperti itu. Jadi dijadiin relawan maksudnya anak-anak. Iya, kan relawan. Relawannya kelak mereka jadi akan relawan melihat. Jadi ada suatu hari dia bilang begini, Pak Hafid terima kasih atas inspirasinya karena saya sekarang sudah diterima di Brawijaya. Aku bilang, Kak, ngomong apa? Aku juga dulu nggak ngerti ngomongnya apa. Jadi ya lakukan aja kebaikan-kebaikan kecil dan kita tidak perlu mengingatnya. Nah ini saya lihat nih banyak menunya nih Ustadz nih. Ya. Ini apa aja nih? Kayaknya enak ada banget nih. Ada lontong Medan, ada nasi gurih, ada nasi campur pakai dan ubi tumbuk, ada soto Medan, ada mie rebus, miso, sate kerang, teh tarik, terus ada macam-macam makanan Medan. Khas Medan ya. Roti jala, seperti itu. Ya, jadi orang bisa makan di sini, bisa bungkus, nerima ini juga ya pesanan banyak ya, juga nerima. ya. Dari pesanannya kami hidupnya. Dengan COVID seperti ini yang datang agak berkurang, tapi yang pesan alhamdulillah ada aja. Iya, jadi banyak juga donatur yang modelnya pesan banyak untuk dibagikan ya.
ke yang membutuhkannya. Ya, sahabat Peci Kembangkol dimanapun berada. Nah, ini kita sedang masuk ke masa-masa yang cukup sulit ya, masa pandemi ini yang berdampak kepada banyak sisi sendi kehidupan, khususnya ekonomi. Nah, ini ada dampak nggak kira-kira nih ke Mama? Pastinya ada dampak. Tapi ketika ada dampak, saya selalu punya Allah kan, bukan punya manusia kan. Saya selalu minta kepada Allah, ya Allah dekatkanlah rezeki ini dengan kondisi ini. Saya walaupun dalam keadaan susah senang nolong. Nolong lagi. Nanti ke makanan kalau nggak habis dipanggil-panggilin orang sudah datang ke sini, dikirim-kirimin seperti itu. Nanti tiba-tiba datang. Ada yang pesan nasi bungkus. Karena saya ingin beramal, nasi bungkus kami itu hanya 10.000. Pakai telur, pakai ayam 15.000. Kalaupun mereka tidak punya duit, kami kirimin aja. Kami cariin aja donaturnya, nanti dikirimin orang-orang. Ya seperti itu. Jadi inilah uniknya kedai Mama. Kami bisa mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Gitu. Karena kami tahu Allah yang akan menilai kami, bukan manusia. Karena misalnya saya dikasih duit 10 juta, tiba-tiba saya tidak dibagikan kepada orang yang berhak menerima. Donatur saya tidak akan tahu, tapi Allah tahu, dan saya harus menjaga itu. Ada rencana mengembangkan sayap? Pasti saya ada, karena bagaimanapun ketika punya cabang lebih dari satu akan dampaknya lebih bagus lagi. Jadi niat saya suatu hari kedai Mama itu dipegang oleh anak-anak muda soleh yang hanya takut sama Allah dan dia akan tidak takut sama saya. Karena saya akan meninggal, gitu. Tapi saya mempunyai nilai jejak kebaikan. Jadi saya ingin sekali nanti kedai Mama itu berdampak bukan kepada keluarga saya aja, kepada seluruh umat Islam. Ini kalau boleh tahu kira-kira habis berapa nih untuk buat satu cabang, taruhlah barangkali ada teman-teman Peci Kembangkol yang berminat nih. Oh ya, tidak banyak lah, biasa sih tergantung kondisinya. Ya sekitaran 100 jutaan lah gitu. Jadi itu pun kalau misalnya itu pun lebih bisa disederhanakan mau apa. Saya ingin sekali kenapa nanti ya kedai Mama itu ada di seluruh Jakarta dulu. Karena saya punya program berbagi nasi kebuli. Ternyata Jakarta itu luas. Kalau kedai Mama punya satu cabang, saya akan ngasih kebuli sampai saya meninggal pun tidak dapat masjid-masjid itu. Tapi kalau misalnya saya punya cabang banyak, serasa setahun bisa lah. Seperti ini.